Xiao Yu sudah bertunangan dengan perjodohan. Dia bersumpah hanya ingin menikahi berandalan pirang itu. Dia membuat keributan di pesta pertunangan kita, menuntut untuk membatalkan pertunangan. Dengan berlinang air mata, dia beritahu semua tamu bahwa cinta sejati tak terkalahkan. Aku merelakannya, setuju membatalkan pertunangan. Memilih untuk pergi ke luar negeri dan mengambil alih bisnis keluarga. Dia tidak tahu bahwa hanya dengan bertunangan denganku, dia bisa terus menjadi putri dari keluarga kaya. Setelah membatalkan pertunangan, dia akan kehilangan segalanya. 3 tahun kemudian, saat aku kembali ke negara ini untuk mengembangkan bisnis keluarga, dia dengan perut buncit menerobos masuk ke kantorku. Sambil menangis, dia menarikku dan tidak mau melepaskan. Qibai, aku menyesal. Bisakah kau membawaku pergi dari sini? Ini Shen Zhaoyu. Aku melihat wanita di depanku dengan perut besar dan rambut acak-acakan. Aku hampir tidak mengenalinya. Matanya bengkak karena menangis, tubuhnya gemuk. Rambutnya kering dan kasar, kulitnya kasar. Dia seharusnya baru berusia 25 tahun, kan? Kenapa terlihat seperti wanita parubaya berusia 40-an? Apakah ini masih putri manja dan cantik dari keluarga Shen? Sekarang bagaimana bisa menjadi seperti ini? Shen Zhaoyu tiba-tiba menerobos masuk ke kantorku, bahkan satpam di belakangnya tidak bisa menghentikannya. Setelah melihatku, ekspresi gembira terpancar di wajahnya. Qibai. Jiang Qibai, ini aku Zhaoyu. Dia mengulurkan tangan untuk meraih tanganku, tanpa ekspresi aku mundur selangkah. Shen Zhaoyu. Ada urusan apa kau mencariku? Jiang Qibai, aku tahu kau akan kembali. Aku sudah menunggumu lama. Sambil berbicara, dia menerjang ke arahku. Aku mengerutkan kening dan mendorongnya menjauh. Katakan saja jika ada urusan, pergi jika tidak ada. Jangan terlalu dekat denganku. Shen Zhaoyu membelalakan matanya. Jiang Qibai, kenapa kau berbicara padaku seperti itu? Dulu kau tidak seperti ini. Aku tanpa ekspresi. Itu dulu. Nona Shen, sekarang kau sudah berkeluarga. Perhatikan tingkah lakumu. Aku tahu, kau masih cemburu. Shen Zhaoyu tiba-tiba tertawa. Jiang Qibai, kau masih menyalahkanku karena membatalkan pertunangan kita dulu? Jiang Qibai, kau kembali kali ini, apa karena kau terlalu merindukanku? Akhirnya tidak tahan dan kembali mencariku? Tidak perlu malu, aku memberimu kesempatan ini. Otot di pelipisku terlihat berkedut. Omong kosong apa yang dia bicarakan? Aku sudah membatalkan pertunangan dengannya selama 3 tahun. Aku kembali kali ini untuk mengurus bisnis keluarga. Apa urusannya dengan dia? Nona Shen, kau sepertinya salah paham. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, tolong segera pergi. Nada bicaraku yang dingin membuatnya takut. Aku tidak berani meminta satpam untuk mengantarnya pergi secara paksa, perutnya terlihat tidak seperti 9 bulan. Paling tidak juga 8 bulan. Kalau terjadi sesuatu, bagaimana dengan bisnis baruku yang kembali ke negara ini? Jadi atau tidak? Tak disangka, Shen Zhaoyu tiba-tiba berlutut dengan bunyi gedebuk dan mulai menangis meraung-raung. Sambil menangis, dia mengulurkan tangan dan mencengkeram erat celanaku. Qibai, aku menyesal. Bisakah kau membawaku pergi? Aku harus lembur siang dan malam, aku sangat lelah sampai ingin mati. Ini celana pacarku, baru saja disetrika pagi ini. Aku bisa dibilang teman masa kecil Shen Zhaoyu. Karena hubungan timbal balik dalam bisnis keluarga, kami berdua sejak kecil sudah diatur oleh orang tua secara sengaja atau tidak sengaja untuk bersama. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Kami semua berada di kelas yang sama. Dia adalah putri kecil keluarga Shen, aku adalah tuan muda keluarga Jiang. Teman-teman sekelas dan teman-teman di sekitar selalu menganggap kami pasangan yang ditakdirkan, jadi Shen Zhaoyu selalu memiliki semacam keinginan memiliki yang tidak bisa dijelaskan padaku. Dia tidak pernah mengizinkan gadis lain mendekatiku, termasuk siapapun yang ingin menjadi teman sebangku denganku. Mencari aku untuk menjelaskan soal, memberiku surat cinta, karena Shen Zhaoyu. Sejak kecil hingga dewasa, daya tarikku terhadap lawan jenis hampir nol. Shen Zhaoyu seperti seekor merak yang sombong. Kemanapun dia pergi, dia selalu mengangkat kepalanya. Karena para tetua di keluarga telah menginstruksikan untuk menjaganya dengan baik. Jadi aku juga selalu diam-diam mengikutinya di belakang. Semua gadis iri padanya karena memiliki seorang teman masa kecil yang diam-diam melindunginya dari keluarga kaya. Tetapi jika kau bertanya apakah aku menyukainya atau tidak, awalnya tidak bisa dibilang suka. Lahir di keluarga seperti ini, perjodohan bisnis tidak bisa dihindari. Menikah dengan siapapun sama saja. Itulah yang kupikirkan saat itu. Kemudian, setelah menghabiskan waktu bersama lebih lama, biaya diam yang dikeluarkan juga semakin banyak, dan memang perlahan-lahan aku mulai memiliki perasaan padanya. Aku pikir kami ditakdirkan untuk bersama dalam hidup ini. Orang tua kami juga sudah lama membantu kami menentukan pertunangan. Universitas, aku dan Shen Zhaoyu akhirnya berpisah. Nilai ujian masuk perguruan tingginya biasa saja, tidak bisa masuk ke sekolahku, hingga lulus kuliah. Pada tahun kami bersiap untuk bertunangan, Shen Zhaoyu membawa seorang pria berambut kuning ke rumah. Shen Zhaoyu,
Ulangi sekali lagi. Ayah Shen duduk di kursi utama, wajahnya memerah karena marah. Aku bilang aku ingin memutuskan pertunangan dengan Jiang Qibai. Shen Zhaoyu menarik tangan Huang Mao dan dengan keras kepala berkata, tidak mungkin. Wakil Shen menggebrak meja. Mimpi apa yang kau bicarakan? Orang tidak jelas seperti apa yang kau bawa ke rumah? Usir dia. Shen menunjuk Huang Mao. Dia bukan orang tidak jelas. Dia pacarku. Aku ingin bersamanya. Aku tidak mau bertunangan dengan Jiang Qibai. Huang Mao terus mengamati rumah besar keluarga Shen, keserakahan di matanya hampir jatuh. Dia terkekeh dan berkata, ayah mertua, ibu mertua, aku dan Zhaoyu itu cinta bebas. Sekarang tidak populer pernikahan paksa seperti ini. Romantis sekali, kan sayang? Setelah dia selesai berbicara, dia benar-benar mengusap Shen Zhaoyu dan mencium bibirnya. Kakak, kau benar. Shen Zhaoyu dengan nada dibuat-buat bersandar ke pelukan Huang Mao. Aku gemetar. Aku sudah mengenal Shen Zhaoyu selama bertahun-tahun, dan belum pernah mendengar dia berbicara seperti ini. Ibu Shen melihat gigi kuning besar Huang Mao dan hampir pingsan karena marah. Zhaoyu, jangan membuat masalah, Qibai masih di sini. Kau tahu itu tidak mungkin. Aku ingin memilih pria sendiri. Aku benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Shen Zhaoyu, itu seleramu dalam memilih pria? Aku tidak mengerti. Apa yang kurang dariku, Jiang Qibai, dibandingkan dia? Sejak kecil hingga dewasa, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, Shen Zhaoyu. Dengan bangga menggandeng lengan Huang Mao, dia berkata, apa yang kau tahu? Kau hanya punya beberapa uang bau itu. Tanpa keluarga Jiang, apa yang bisa dilakukan Jiang Qibai? Setiap kali memberi hadiah, kau hanya memberi merek-merek besar yang kampungan, tanpa ketulusan. Kakak Icheng berbeda, dia sangat baik padaku. Dia akan membuatkan aku acar mentimun dengan tangannya sendiri. Dia akan membantuku mencuci kaki dan akan menggunakan uang terakhirnya untuk membelikanku permen. Tidak peduli seberapa baik temperamenku, aku tidak tahan lagi saat ini. Paman Shen. Aku bangkit, dengan ekspresi tidak senang. Karena Zhaoyu tidak mau, maka aku akan kembali dan langsung memberitahu orang tuaku bahwa pertunangan sebaiknya dibatalkan saja. Kita tidak bisa memaksanya. Syukurlah kau masih tahu diri. Shen Zhaoyu dengan angkuh mengangkat lehernya. Keluarga Shen panik. Segera menghentikanku, Qibai, Qibai. Zhaoyu itu terlalu polos. Dia telah ditipu oleh seseorang, kembalilah dulu, kami akan mendidiknya. Pertunangan 3 hari lagi pasti akan berjalan sesuai rencana. Tidak, Paman Shen, dalam situasi seperti ini, pertunangan, hati saya sendiri juga tidak enak. Omong kosong, siapa yang tidak merasa tidak enak melihat tunangannya? Berciuman dengan seorang berambut pirang di depan matanya, ini seperti memakai topi hijau besar. Untungnya, saya masih mempertimbangkan hubungan baik antara kedua keluarga. Jika orang lain, mungkin sudah bertindak. Qibai, Paman Shen bangkit, berjalan cepat ke arahku, dan berbisik. Kamu harus menghormati Paman Shen. Kali ini keluarga Shen yang bersalah padamu. Paman Shen tahu kamu anak yang pengertian. Proyek Chenan, keluarga Shen kali ini bisa langsung memberikannya kepada keluarga Jiang. Dia benar-benar berani mengeluarkan modal. Proyek itu diperkirakan bisa menghasilkan belasan juta kecil. Yang lebih penting adalah proyek di dalam negeri. Kadang-kadang membutuhkan keluarga Shen untuk menjembatani. Inilah alasan mengapa kedua keluarga kami ingin menikah. Keluarga Shen tertarik pada skala dan kekayaan keluarga Jiang. Keluarga Jiang tertarik pada saluran dan jaringan dalam negeri keluarga Shen, saling membutuhkan. Saya diam-diam senang dalam hati. Proyek Chenan, keluarga Jiang telah lama mengincarnya secara diam-diam. Namun, di permukaan, saya berpura-pura kesulitan. Paman Shen, masalah ini, saya masih perlu pulang. Dan berdiskusi dengan orang tua saya. Bagaimanapun, hal seperti ini terjadi bahkan sebelum pertunangan. Jika hubungan saya dan Zhaoyu tidak baik di masa depan, pasti akan mempengaruhi hubungan kedua keluarga kita. Seharusnya begitu, seharusnya begitu. Paman Shen merasa canggung. Saya tidak setuju. Hanya sebuah proyek. Mereka ingin putra saya memakai topi hijau, mereka terlalu percaya diri. Apakah keluarga Jiang kami kekurangan uang sebanyak itu? Proyek Chenan, kami sudah memiliki keyakinan tertentu sejak awal. Mengapa kami membutuhkan mereka untuk memberikannya? Ibu saya seperti Tong Mesiu yang tersulut. Saya bilang saya tidak pernah menyukai Shen Zhaoyu itu. Ayahmu selalu bilang saya adalah ibu mertua yang tidak menyukai menantu. Gadis kecil itu tidak sopan sejak kecil. Berantakan, tidak memiliki sopan santun sama sekali. Istriku. Ayahku dengan cepat menenangkan ibuku. Istriku, jangan marah. Kita harus mendengarkan pendapat Qibai sendiri. Bagaimana jika dia menyukai Shen Zhaoyu? Ibuku menamparnya. Apa maksudmu? Kamu bilang putraku buta? Ayahku menutupi wajahnya, tidak bisa berkata apa-apa. Saya melihat ke samping, harapan di hati saya juga sedikit menghilang. Ayah, ibu. Saya mengetuk meja, berpikir sejenak. Saya dan Shen Zhaoyu paling lama menghabiskan waktu bersama.
Aku lebih mengenalnya daripada siapapun, pernikahan ini pasti tidak akan terjadi. Tapi ini adalah kesempatan, bagi keluarga Jiang, mata orang tuaku lebih besar. Dengarkan aku, jujur saja, Shen Zhaoyu memperlakukanku seperti ini. Aku tidak bisa menelan amarah ini, aku ingin keluarga Shen memuntahkan lebih banyak lagi. Mataku dingin, karena ini pilihan putri keluarga Shen, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Pernikahan ini bisa dibatalkan, tapi yang mengajukan pembatalan tidak boleh dari keluarga Jiang. Aku menjelaskan rencana selanjutnya kepada mereka, dan meminta mereka untuk bekerja sama denganku. Lihat putra kita, lalu lihat dirimu. Ibuku menjewar telinga ayahku, kamu 40 tahun, tapi tidak lebih baik dari putramu yang 20 tahun. Ayahku merasa sakit sekaligus bangga, itu putraku. Aku mengumpulkan otak selama puluhan tahun dan memberikannya padanya, aku tersenyum tak berdaya. Aku tahu mereka hanya ingin membuatku merasa lebih baik. Ayahku mengambil alih keluarga Jiang selama hampir 10 tahun dan membuat bisnis keluarga berkembang pesat. Bagaimana bisa dikatakan tidak kompeten? 3 hari kemudian, aula perjamuan Hotel Haitian. Paman Shen, aku mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Shen Fu, melihat Shen Zhaoyu di sampingnya. Anda yakin Zhaoyu datang hari ini dengan sukarela? Hehe, Shen Fu tertawa terbahak-bahak. Shen Zhaoyu memalingkan wajahnya dan tidak berbicara. Berani dia tidak mau? Mata Shen Fu memancarkan sedikit kekejaman. Dia hanya memiliki sedikit kegunaan. Ibai, 2 tahun lalu ketika kamu memohon untuk putri terkutuk ini. Paman Shen tahu bahwa kamu adalah orang yang penuh perasaan dan keadilan. Paman Shen pasti akan memperlakukanmu seperti putranya sendiri di masa depan. Shen Fu mengalihkan topik pembicaraan, aku tersenyum dan tidak berbicara. Semakin banyak orang di aula perjamuan. Semua adalah tokoh terkenal Dianshi dan perwakilan dari berbagai keluarga. Banyak orang terus mengangkat gelas anggur untuk memberi selamat kepadaku. Aku tersenyum dan mengangkat gelas, bahkan sahabatku Yao Mingyuan datang untuk mengejekku dengan ekspresi senang atas kemalanganku. Bro, aku tidak menyangka kamu akan memasuki kuburan pernikahan di usia muda. Omong kosong, ini hanya pertunangan, kalau begitu kamu sudah menjadi milik seseorang. Dia bersulang denganku, setelah ini, kamu hanya bisa melihat saudaramu bersenang-senang di luar. Aku akan menyentuhnya, itu tidak pasti. Si menjadi pembawa acara di atas panggung. Setelah mengucapkan banyak kata-kata berkat, akhirnya, mari kita sambut tokoh utama hari ini. Tuan Jiang Qibai dan Nona Shen Zhaoyu. Aku dan Shen Zhaoyu naik ke atas panggung. Hari ini. Hadirin sekalian, kalian semua hadir untuk menyaksikan upacara pertunangan kalian berdua. Semua orang telah memberikan restu untuk kalian. Apakah ada yang ingin kalian berdua sampaikan? Belum sempat aku menerima mikrofon, Shen Zhaoyu tiba-tiba merebutnya. Aku, Shen Zhaoyu, menolak untuk bertunangan dengan Jiang Qibai. Para tamu terkejut dan berbisik-bisik. Zhaoyu, apa yang kamu katakan? Orang tuaku terlihat pucat pasi. Berdiri dari tempat duduknya, berbalik, dan dengan cepat meminta maaf dengan menangkupkan tangan. Besan laki-laki, besan perempuan, Zhaoyu memiliki sifat yang gesit. Tadi hanya bercanda. Aku tidak bercanda. Shen Zhaoyu menjerit dengan keras. Aku langsung menjauh darinya beberapa langkah. Orang tuaku yang memaksaku datang. Aku sama sekali tidak mencintai Jiang Qibai. Yang kucintai adalah Kak Yi Cheng. Kalian semua orang biasa dan norak. Kalian hanya melihat uang dan keuntungan. Kalian tidak akan mengerti hubungan aku dan G.G. Cheng. Cinta yang murni? Wah, aku bertepuk tangan untuknya dalam hati. Kekuatan tempur ini memarahi semua petinggi di tempat kejadian sekaligus. Sekarang bahkan jika mereka. Keluarga Shen ingin mendapatkan proyek selatan kota, tapi sudah tidak bisa. Awalnya kupikir masalah ini akan selesai sampai di sini. Tak disangka Shen Zhaoyu memegang mikrofon, menggertakkan gigi, dan berkata, aku sudah mengandung anak kakak Yi Cheng. Tiba-tiba, layar lebar di belakangnya menampilkan hasil USG kehamilan. Tertulis jelas nama Shen Zhaoyu miliknya. Hari ini aku datang untuk memberitahu kalian, orang-orang yang mata duitan ini. Cinta sejati tak ternilai harganya. Ibu Shen langsung pingsan mendengar bunyi, brak. Situasi kacau balau. Aku menoleh ke arah Shen Zhaoyu. Lihat. Kau membuat ibumu pingsan. Shen Zhaoyu tidak peduli. Siapa suruh dia memaksa aku menikah denganmu? Dia pantas mendapatkannya. Semoga kau tidak menyesal nanti. Itu yang kukatakan padanya dengan penuh arti. Saat dia lengah, aku ambil mikrofonnya. Semuanya tenang. Ambulans akan segera tiba. Maaf atas keributan ini. Nantikan permintaan maaf saya pada keluarga dan teman-teman. Dalam situasi ini, sangat disayangkan pernikahan keluarga Jiang dan keluarga Shen tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Saya hanya bisa berharap Nona Shen bahagia di masa depan. Keluarga Shen sudah cukup menjadi bahan tertawaan hari ini. Tentu saja, inilah saatnya menunjukkan kemuliaan keluarga Jiang. Tentu saja. Setelah saya mengatakan ini tanpa mengubah ekspresi, cara orang-orang di bawah memandang saya telah berubah. Ayah Shen juga menatap saya dengan rasa terima kasih. Mungkin mereka awalnya mengira, seorang pemuda seusia saya,
jika mengalami hal seperti ini. Pasti akan malu dan marah dan langsung pergi. Mungkin bahkan jika saya memukuli Shen Zhaoyu, orang akan memaklumi saya. Tetapi apa akibatnya? Menjadi bahan tertawaan bersama keluarga Shen, atau membuat orang lain berpikir bahwa saya masih muda dan gegabah? Saya sudah menanggung amarah ini. Tidak ada gunanya melakukan itu. Saya menyunggingkan senyum. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana keluarga Shen akan memberikan kompensasi atas kerugian mental saya. Saya harap mereka bisa menunjukkan ketulusan mereka. Keluarga Shen memberikan kompensasi kepada keluarga Jiang sebanyak 5 proyek. Wajah ayah Shen berkedut karena sakit hati. Saya berpura-pura tidak melihatnya. Shen Zhaoyu diusir dari keluarga Shen. Dia tidak tahu bahwa 2 tahun lalu dia seharusnya sudah diusir. Saat itu, demi persahabatan bertahun-tahun, aku membujuk orang tua Shen dengan kata-kata baik. Mengatakan bahwa aku masih memiliki pertunangan dengannya, orang tua Shen baru menghentikannya. Karena 2 tahun lalu, ayah dan ibu Shen menemukan bahwa Shen Zhaoyu sama sekali bukan putri kandung mereka, tetapi ditukar oleh sekretaris ayah Shen. Tidak seperti di novel, keluarga kaya paling menghargai garis keturunan. Orang tua Shen hanya memiliki 1 putri. Bahkan saat kami bertunangan, kami setuju bahwa kami harus memberikan 1 anak kepada keluarga Shen. Jika tidak, garis keturunan keluarga Shen akan punah. Jadi, saat itu, bahkan sebelum menemukan putri kandung mereka, mereka tanpa ragu ingin mengusir Shen Zhaoyu. Aku yang bilang ke mereka kalau perjodohanku dengan Shen Zhaoyu tetap dipertahankan. Lagi pula keluarga Jiang dan Shen masih perlu bekerja sama. Jadi, kalaupun nanti mereka menemukan putri kandung mereka, dia bisa langsung tinggal bersama mereka. Mencari menantu laki-laki. Bagaimanapun, keluarga Shen kaya dan besar, tidak ada tekanan untuk memelihara 1 putri lagi. Jadi Shen Zhaoyu selalu disembunyikan. Ayah dan ibu Shen tidak akan mengabaikannya. Ya ampun. Aku mengajak Yao Mingyuan keluar, dia menolak. Begitu bertemu aku, dia langsung mengumpat. Sia-sia. Untung kamu tidak bertunangan dengan Shen Zhaoyu. Dia benar-benar wanita gila, kamu tidak tahu. Kemarin, Shen Feng mengumumkan ke publik bahwa Shen Zhaoyu bukan putri kandungnya. Shen Zhaoyu langsung mengemudi mobilnya. Menabrak gerbang keluarga Shen, hampir membuat pasangan Shen Feng ketakutan setengah mati. Aku menyesap anggur. Cemoohan kentara terpancar di matanya. Shen Zhaoyu benar-benar dimanja. Keluarga Shen sudah membesarkannya selama bertahun-tahun. Hanya agar orang luar tidak bergosip, melainkan kue besar keluarga Yao. Dia 10 tahun lebih muda dari kakaknya, Yao Chengguang. Yao Chengguang sekarang sudah sepenuhnya diakui oleh para petinggi dewan direksi keluarga Yao. Dia sama sekali tidak bisa bersaing dengan Yao Chengguang. Dan mungkin saja persaudaraan akan rusak, membuat keluarga Yao tidak tenang. Jadi, ayahnya menetapkan target tahunan untuk Yao Mingyuan sejak dia dewasa, untuk mengembangkan kemampuan pribadinya. Ini juga untuk memberinya sedikit tabungan, kalau-kalau Yao Mingyuan tidak punya jalan setelah Yao Chengguang mewarisi keluarga Yao. Jadi Yao Mingyuan juga pintar, membentuk citra anak manja yang bodoh di luar. Biar kakaknya nggak curiga. Sudahlah, nggak usah pura-pura di depanku. Selama ini kau dapat berapa? Ayahmu saja mungkin tidak tahu. Ya? Hehehe. Bukankah ini karena Tuan Muda Jiang yang membawaku? Yao Mingyuan sangat tebal kulitnya, aku akan pergi ke luar negeri. Aset keluargaku di luar negeri, akan segera kuambil alih. Akan kuhabiskan minuman ini. Selama beberapa tahun saya di luar negeri, tren di dalam negeri dan pergerakan perusahaan-perusahaan itu. Kamu harus kasih tahu aku duluan. Aku tidak percaya orang lain. Yao Mingyuan juga serius. Baik, kembali ke masalah ini. Saya langsung menelepon wakil direktur Shen. Dia tidak mau datang, akhirnya Jiang Yichen dipanggil. Jiang Yichen langsung menamparnya 2 kali. Shen Zhaoyu mengikuti Jiang Yichen pergi dengan wajah ketakutan. Sebelum pergi, Jiang Yichen menatapku dengan garang. Dia memperingatkanku untuk tidak menggoda istrinya, lalu aku tanya padamu, setelah Shen Zhaoyu pergi. Saya akan segera menelepon Yao Mingyuan. Beberapa tahun ini saya tidak di dalam negeri, terlalu banyak hal yang harus diurus dan dikhawatirkan. Sama sekali tidak memperhatikan Shen Zhaoyu. Ibai, ada apa? Bagaimana keadaan Shen Zhaoyu sekarang? Shen Zhaoyu, Yao Mingyuan terkejut. Dia mencarimu, aku dengan kesal menarik dasiku, dia mencengkeram celanaku erat-erat. Dia juga bilang akan memberiku kesempatan lagi. Hahaha. Tawa Yao Mingyuan terdengar dari seberang telepon. Kau juga mengalami ini hari ini, Jiang Qibai. Diam kau. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan tertawa lagi. Aku akan segera mengirimkan datanya kepadamu, setiap 2 menit. Saya langsung menerima informasi tentang Shen Zhaoyu selama beberapa tahun terakhir dari Yao Mingyuan. Setelah Shen Zhaoyu membatalkan pertunangannya dengan saya, dia membuat keributan besar di keluarga Shen. Memaksa keluarga Shen untuk memutuskan hubungan dengannya. Setelah itu, dia langsung menikah dengan Jiang Yicheng. Shen Zhaoyu awalnya tidak peduli, menjual perhiasan dan tas mewah miliknya dulu. Itu sudah cukup untuk menghidupi dia dan Jiang Yichen.
Dibujuk oleh Jiang Yichen dengan kata-kata manis untuk membelikannya apartemen kecil, dan bahkan membawa ibu Jiang Yichen dari desa. Tapi Shen Zhaoyu sudah terbiasa hidup boros, Jiang Yichen dan ibunya juga tanpa ragu menghisap darahnya. Mereka tidak ada yang bekerja. Tidak sampai setengah tahun, semua barang yang bisa dijual Shen Zhaoyu sudah habis. Tapi saat itu, perut Shen Zhaoyu sudah sangat besar. Dia tidak punya pilihan, hanya bisa meminta bantuan keluarga Shen. Keluarga Shen selalu mencari putri mereka kemana-mana. Setelah Shen Zhaoyu tahu, dia berbicara tanpa berpikir. Langsung mengatakan bahwa putri keluarga Shen pasti sudah mati di luar. Lebih baik membuangnya kembali. Dia masih bisa merawat orang tua Shen. Kata-kata ini hampir membuat Nyonya Shen yang sedang marah menjadi semakin marah hingga masuk rumah sakit. Jadi Shen Zhaoyu tidak mendapatkan sepeser pun. Langsung diusir oleh keluarga Shen. Sedangkan kakak laki-lakinya yang baik, Jiang Yichen, setelah tahu bahwa keluarga Shen benar-benar menyerah pada Shen Zhaoyu, benar-benar berubah sikap. Setelah Shen Zhaoyu pulang, Jiang Yichen dan ibunya awalnya menyambutnya dengan senyuman. Tapi setelah melihat dia tidak membawa uang sepeser pun, wajah mereka langsung dingin. Shen Zhaoyu masih tidak menyadarinya. Memeluk Jiang Yichen sambil menangis mengeluhkan ketidakpedulian keluarga Shen, tanpa disangka Jiang Yichen mendorong Shen Zhaoyu menjauh, dan langsung kembali ke kamar. Ibu Jiang Yichen juga berkata dengan nada sinis, "Aduh, jadi kamu bahkan tidak punya keluarga lagi? Bayinya perempuan?" Ya, sejak saat itu, Ibu Jiang Yichen mulai menyuruh Shen Zhaoyu melakukan pekerjaan rumah. Tapi bagaimana mungkin Shen Zhaoyu yang manja ini mau melakukannya? Dia langsung bertengkar dengan Ibu Jiang Yichen. Setelah Jiang Yichen kembali, melihat Shen Zhaoyu bertengkar dengan ibunya, tanpa bertanya apapun, dia langsung menamparnya 2 kali. "Siapa yang memberimu keberanian untuk membantah ibuku? Berani kamu memukulku?" Shen Zhaoyu saat itu sangat marah hingga ingin menampar Jiang Yichen. Tapi dia seorang wanita hamil, mana mungkin bisa melawan Jiang Yichen. Dia maju menangkap tangan Shen Zhaoyu dan menamparnya 2 kali lagi. "Memang pantas kamu dipukul. Awalnya aku kira aku benar-benar menikahi seorang putri dari keluarga kaya. Siapa sangka kamu hanya palsu, tidak bisa mendapatkan uang sepeser pun. Apa yang bisa kamu sombongkan? Ibuku menyuruhmu melakukan pekerjaan rumah itu berarti dia masih menghargaimu. Berani kamu tidak mendengarkan ibuku, aku akan membunuhmu." Shen Zhaoyu kabur dari rumah. Betapa ironisnya, dia meremehkan kita orang biasa demi apa yang disebut cinta. Namun karena tidak mendapatkan uang, dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga berkali-kali oleh suaminya yang sangat dia cintai. Dia pertama-tama kembali ke keluarga Shen. Meminta maaf kepada orang tua Shen, ingin kembali ke keluarga Shen, tetapi dia bahkan tidak bisa masuk gerbang keluarga Shen. Langsung diusir. Dia juga mencari teman-teman kecilnya dulu dengan perut yang membesar, ingin meminta mereka menampungnya untuk sementara waktu. Namun, ketika Shen Zhaoyu berinteraksi dengan mereka, memanfaatkan status keluarga Shen, dia selalu bersikap tinggi hati. Mengatakan saudara, sebenarnya hanya memperlakukan mereka sebagai pengikut, jadi tidak ada yang mempedulikannya. Yang sopan mencari alasan untuk menolak, yang tidak sopan langsung mengejeknya dengan sindiran dan kata-kata tajam, membuat Shen Zhaoyu hampir melahirkan prematur. Lalu, ada satu yang paling parah. Berpura-pura kasihan padanya, membujuk Shen Zhaoyu hingga bercucuran air mata mencurahkan isi hatinya, tetapi kemudian dengan sengaja melebih-lebihkan dan menyebarkannya sebagai bahan tertawaan. Shen Zhaoyu benar-benar kehilangan muka untuk mencari orang-orang di lingkaran itu. Kudengar dia juga mencoba mencariku. Tetapi aku sudah pergi ke luar negeri. Dia hanya mendapati kekosongan dan terlunta-lunta selama beberapa hari di luar. Shen Zhaoyu yang putus asa hanya bisa memilih untuk pulang. Menyambutnya tentu saja omelan kasar. Sejak saat itu, putri kecil keluarga Shen seperti kehilangan harga dirinya. Di bawah pukulan dan makian Jiang Yichen dan ibunya, dia mulai belajar melayani mereka berdua. Dia sering dipukuli hingga babak belur. Tetapi di depan umum dia tidak mau kehilangan muka dan berpura-pura Jiang Yichen memperlakukannya dengan baik. Hingga menjelang persalinan, Jiang Yichen dan ibunya baru bersikap sedikit lebih baik padanya. "Perutnya sebesar ini, pasti cucu laki-laki yang besar," Ibu Jiang Yichen mengatakannya setiap hari. Akibatnya, anak pertama Shen Zhaoyu adalah seorang anak perempuan. Isi selanjutnya, bahkan tanpa melihatnya pun aku sudah bisa menebaknya. Karena tidak bisa melahirkan seorang putra. Jiang Yichen dan ibunya memperlakukan Shen Zhaoyu dengan lebih buruk. Dia mulai disuruh bekerja bahkan sebelum masa nifasnya selesai. Shen Zhaoyu mencoba kabur 2 kali. Tetapi dia tidak memiliki keterampilan bertahan hidup apapun. Suatu kali, dia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai kasir supermarket. Belum beberapa hari bekerja, dia ditarik pulang oleh Jiang Yichen sambil menjambak rambutnya. Tak lama kemudian, dia melahirkan anak kedua. Masih seorang anak perempuan. 2 anak perempuan tidak hanya membuat Shen Zhaoyu hampir hancur, tetapi juga membuat Jiang Yichen dan ibunya benar-benar kehilangan kesabaran padanya. Dia bahkan pernah dipukuli hingga tulang rusuknya patah oleh Jiang Yichen. Aku menutup dokumen. Inilah yang disebut cinta oleh Shen Zhaoyu. Sungguh menggelikan. Halo?
Sayang, apakah kamu sudah sampai rumah? Aku sudah sampai. Dari ujung telepon terdengar suara seorang gadis manis. Bagaimana perasaanmu? Aku bertanya dengan cemas. Baik-baik saja. Tenang saja. Aku merasa sedikit lega. Aku berkata lagi, lalu bicaralah dengan paman dan bibi. Aku akan berkunjung beberapa hari lagi. Sekalian membicarakan pernikahan kita. Oke, aku tahu. Setelah menutup telepon, senyum terukir di bibirku. 3 tahun telah berlalu. Aku, Jiang Qibai, akhirnya benar-benar akan memasuki kuburan pernikahan. Aku awalnya berpikir tidak akan bertemu dengan Shen Zhaoyu lagi. Tanpa diduga, 3 hari kemudian di pesta makan malam keluarga Shen, Shen Zhaoyu benar-benar menyelinap masuk lagi. Dia berpakaian seperti ibu rumah tangga paruh baya. Di perjamuan makan malam ini terlihat sangat mencolok. Itu aku yang sedang berdiskusi dengan Yao Mingyuan tentang arah investasi selanjutnya. Nona, bolehkah saya melihat undangan Anda? Nona Shen dari keluarga Shen. Dia berteriak dengan suara serak, aku di sini untuk mencari Jiang Qibai. Semua mata langsung tertuju padaku. Shen Zhaoyu juga melihatku. Dengan tergesa-gesa, dia ingin berlari ke arahku. Qibai, Qibai, aku datang mencarimu. Pelayan mencoba menghentikannya. Mereka menatapku dan mengangguk tak berdaya. Baru kemudian mereka melepaskan Shen Zhaoyu. Shen Zhaoyu bergegas menghampiriku dan ingin memelukku. Aku segera menghindar. Apalagi yang kau inginkan dariku? Aku juga penasaran, sebenarnya kenapa dia begitu gigih mencariku. Jangan berpura-pura. Qibai, aku tahu kamu tidak bisa melupakanku, masih mencintaiku. Beberapa tahun ini kamu tidak peduli padaku, sungguh keterlaluan. Tapi, kamu terlalu baik sedikit. Akui kesalahanmu, bukan berarti aku tidak bisa memaafkanmu. Dia merapikan rambutnya. 2 anak perempuan pertama yang kulahirkan bisa dibuang, tapi yang di dalam perut ini seharusnya laki-laki. Aku ingin membawanya. Kau harus menyayanginya seperti anakmu sendiri. Lagi pula, aku sudah cukup melahirkan. Ini adalah kehamilan terakhir. Setelah melahirkan, aku akan melakukan vasektomi. Jangan harap aku akan membantumu melahirkan anak lagi. Setelah menikah, kau harus memberikan semua saham Jiangxi kepadaku sebagai penebusan dosa. Akhirnya, dia menggertakkan gigi. Kau harus membantuku menyingkirkan ibu dan anak Jiang Yichen. Jika tidak, aku tidak akan menikah denganmu. Dia terus berbicara. Aku bahkan tidak bisa menyela pembicaraannya. Sampai dia selesai berbicara, aku baru bisa berkata dengan tak percaya. Shen Zhaoyu, dengan dasar apa kau berpikir aku masih akan menikahimu? Apakah kau tidak tahu bagaimana penampilanmu sekarang? Sudah punya 2 anak, masih ada 1 lagi di perutnya. Bagaimana? Apakah aku Jiang Qibai ini seorang pria yang istrinya berselingkuh atau seorang kambing hitam? Apakah keluarga Jiangku harus punah karenamu? Kenapa? Apakah Jiang Yichen sudah memakan otakmu? Aku sudah bicara dengan sopan kepadanya, tidak kusangka dia masih belum menyerah. Jangan berlagak, Jiang Qibai. Suaranya melengking, dan juga memancarkan ketakutan. Aku sudah dengar semuanya. Kamu akan menikah dengan keluarga Shen. Kamu akan menikahi putri keluarga Shen. Yang Mi sudah memberitahuku semuanya. Yang Mi adalah sahabat yang menjebaknya dulu. Benar. Qibai akan menikahi putri keluarga Shen. Suara ayah Shen tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh. Terlihat dia dan ibu Shen masing-masing memegang tangan seorang gadis dan berjalan perlahan. Gadis itu bertubuh ramping. Wajahnya cantik seperti lukisan. Mengenakan gaun high-end model sederhana, membuatnya tampak sangat anggun. Qibai akan menikahi putri kandung Shen Feng, Shen Wangshu. Shen Zhaoyu menatap mereka bertiga dengan tidak percaya, menatap mantan orang tuanya. Menempatkan gadis lain dengan hati-hati di telapak tangan mereka. Wangshu perlahan berjalan ke sisiku dan menggandeng lenganku. Aku menatap Shen Zhaoyu dan bertanya padanya, sekarang kamu mengerti? Tidak mungkin, aku putri keluarga Shen. Shen Zhaoyu tiba-tiba memegangi kepalanya dan berteriak histeris. Ayah, ibu, aku putri kalian, kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Ayah Shen mendengus marah, jika bukan karena ayah kandungmu menukar kamu dengan Wangshu, kami tidak akan sampai berpisah dengan putri kandung kami sendiri. Selama bertahun-tahun, kamu masih berani muncul di hadapan kami? Shen Zhaoyu seperti orang gila. Dia bahkan ingin menyerang Wangshu. Aku mengerutkan kening, dan tidak peduli dia sedang hamil atau tidak. Aku langsung mendorongnya. Shen Zhaoyu terhuyung selangkah, untungnya tidak jatuh. Aku menghela napas lega. Para penjaga keamanan yang datang dengan cepat menangkapnya. Dia menatapku dengan putus asa. Jiang Qibai, apakah kamu benar-benar tidak mempedulikan perasaan kita di masa lalu? Tidak bisakah kamu menyelamatkanku? Bahkan jika kamu berpura-pura menikah denganku juga tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Dia berteriak ke arahku. Tapi aku sama sekali tidak merasa iba. Shen Zhaoyu, dari kecil hingga dewasa, di tempat yang tidak bisa kamu lihat. Aku sudah cukup membantumu. Aku, Jiang Qibai, bisa dengan jujur mengatakan bahwa kepadamu. Aku sudah melakukan yang terbaik.
Dulu kamu sendiri yang memilih untuk membatalkan pernikahan. Saat itu, kamu tidak pernah memikirkan bahwa tindakanmu akan memberikan dampak besar bagi keluarga Shen. Akan memberikan dampak besar bagiku. Kamu keras kepala. Kami berulang kali membujuk tapi tidak berhasil. Kamu pantas menanggung akibat dari pilihanmu. Aku sangat tenang. Tidak ada sedikit pun gejolak. Shen Zhaoyu akhirnya menyadari kenyataan, Jiang Qibai. Kamu tidak pernah mencintaiku, kan? Benar. Aku tidak ragu-ragu. Shen Zhaoyu diseret keluar oleh penjaga keamanan. Meskipun semua orang tadi asyik menonton gosip, pesta tetap harus dilanjutkan seperti biasa. Ayah Shen dengan penuh semangat berdiri di atas panggung tinggi dan memperkenalkan kepada semua orang. Hadirin sekalian, keluarga Shen untuk pesta ini. Itu untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa Shen Feng akhirnya menemukan putrinya kembali, putriku Shen Wangshu. Hari ini secara resmi bertemu dengan Anda semua, Wangshu gagah perkasa. Halo semuanya. Saya Shen Wangshu. Saya sangat senang bisa kembali ke sisi orang tua saya, dan saya juga senang semua orang bisa menyaksikan pertemuan saya dengan orang tua saya. Saya baru saja kembali, mungkin masih banyak yang tidak saya mengerti dan perlu saya pelajari. Saya harap semua orang akan mentolerir saya di masa depan. Beri tepuk tangan meriah. Yao Mingyuan mendekat dan menghela nafas. Anak baik, ini sama sekali tidak seperti baru saja ditemukan setelah lama terpisah. Ini jelas putri dari keluarga kaya. Shen Zhaoyu sama sekali tidak bisa dibandingkan. Bagaimana kamu mendapatkannya, Qibai? Aku meliriknya dengan bangga. Pertama kali aku melihatnya, aku merasa familiar, tetapi saat itu aku tidak terlalu memikirkannya. Kemudian setelah lebih banyak kontak di tempat kerja, aku secara bertahap tertarik dengan kemampuan pribadinya yang luar biasa dan gaya bertindak yang berani namun hati-hati. Setelah bersama, aku baru tahu bahwa dia ternyata seorang yatim piatu. Saat kecil dia dibuang di depan panti asuhan, kemudian diadopsi oleh seorang wanita lajang. Ibu angkatnya juga seorang wanita yang mandiri dan luar biasa. Setelah membesarkan Wangshu hingga dewasa, dia membawanya ke luar negeri dan mulai melakukan perjalanan keliling dunia. Sampai sekarang masih belum tahu di mana dia menikmati hidup. Berdasarkan kemiripan setidaknya 50% antara Wangshu dan ibu angkatnya, aku punya sedikit tebakan. Aku meminta Yao Mingyuan mencari cara di dalam negeri untuk mendapatkan beberapa informasi tangan pertama tentang ibu angkat Shen Zhaoyu. Saat itu Yao Mingyuan masih mengira aku ingin menghamili wanita itu. Dia menasihatiku lama sekali, mengatakan bahwa kita tidak boleh melakukan hal bejat seperti itu akan memperpendek umur. Setelah memverifikasi bahwa Wangshu memang putri dari ibu angkat Shen Zhaoyu, aku tidak terburu-buru membuat mereka bertemu. Aku pertama-tama membina hubungan dengan Wangshu selama lebih dari setahun. Baru setelah kembali ke negara ini aku membawanya kembali. Siapa yang tidak punya sedikit pikiran sendiri? Hehe. Aku melihat Wangshu di atas panggung, dia pertama-tama adalah eksekutif puncak keluarga Jiang, lalu pacar kesayanganku. Terakhir adalah putri keluarga Shen. Urutan ini penting untuk integrasi hubungan kita setelah menikah. Jiang Yichen setelah tahu, memutuskan untuk menyuruhnya keluar menjual diri. Wanita murahan yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Selain menjual diri, apa gunanya kamu? Aku kira menjual diri pun tidak ada yang mau. Melahirkan 3 anak perempuan yang merugi, bagian bawah sudah busuk. Cih, hanya karena kamu dulu adalah anggota keluarga Shen, kamu masih bisa sedikit menarik perhatian. Pada malam itu, Shen Zhaoyu langsung mengambil pisau dapur dan membacok Jiang Yichen. Keesokan harinya, ibu Jiang Yichen membuka pintu dan melihat Shen Zhaoyu duduk di genangan darah, mendongak dan tersenyum padanya. Ibu Jiang Yichen berteriak histeris saat itu. Shen Zhaoyu bahkan ingin membacoknya juga. Untungnya, ibu Jiang Yichen tidak pingsan karena ketakutan. Baru kemudian dia melarikan diri. Setelah polisi menangkap Shen Zhaoyu, mereka menemukan bahwa dia sudah benar-benar gila. Tidak peduli apa yang ditanyakan, dia tidak menjawab, hanya tertawa menyeramkan. Untuk membuatnya berbicara. Bahkan aku dan wakil ibu Shen dipanggil ke sana, tetap saja tidak berhasil. Dia sekarang tidak mengenali siapapun. Dia melahirkan 3 anak dalam 3 tahun, dan tubuhnya juga dipukuli dalam jangka waktu yang lama. Penyiksaan, sejak lama berada di ambang kehancuran. Polisi juga tidak berani mengurungnya di penjara. Pada akhirnya, wakil ibu Shen mengeluarkan uang untuk mengirimnya ke rumah sakit jiwa terbaik di Anxi. Kemarahan wakil Shen benar-benar hilang. Dia bahkan sedikit menyesal. Wakil Shen menghela napas, apakah aku terlalu kejam? 3 putri Shen Yichen. Langsung dibuang oleh ibu Jiang Yichen, dikirim ke panti asuhan. Anak tertua bahkan belum berusia 3 tahun. Anak-anak inilah yang paling malang. Aku dan Paman Wang berdiskusi, memutuskan untuk menyumbang secara anonim ke panti asuhan ini. Fokusnya adalah ketiga gadis ini, setidaknya menjamin mereka tidak kekurangan seumur hidup. 1,5 tahun kemudian, aku dan Paman Wang menikah. Setelah menikah, kami juga memiliki seorang putri. Tidak lama setelah lahir, langsung direbut oleh orang tuaku. Mereka tidak mau melepaskannya, sama sekali tidak mau mengembalikannya kepada kami. Bahkan pengasuh yang kami sewa untuk merawat anak-anak pun langsung dibawa pergi oleh mereka.
Keluarga Shen juga menyerah untuk memiliki seorang anak yang dibawa kembali untuk mewarisi keluarga Shen. Ayah dan ibu Shen setelah mengalami kejadian ini, menjadi lebih terbuka. Sekarang hanya ingin memberikan kompensasi kepada Paman Wang dengan baik. Kibai, aku tahu kamu akan kembali. Aku sudah menunggumu lama, katanya sambil menghambur ke arahku. Kamu sangat menderita saat melahirkan. Aku menyentuh perutnya. Di sana masih ada bekas melahirkan. Setiap kali aku melihatnya, hatiku sakit. Aku sudah menjadi ibu yang paling beruntung. Paman Wang berkata, kamu sudah memberiku perawatan sebelum dan sesudah melahirkan yang terbaik. Kebanyakan ibu melahirkan jauh lebih menderita dariku. Aku berpikir sejenak. Kalau begitu, menurutmu bisakah kita membuat proyek perawatan terpadu untuk wanita sebelum dan sesudah melahirkan? Menyediakan layanan yang ilmiah dan aman. Paman Wang mengetuk kepalaku. Tahunnya hanya investasi proyek. Hal-hal itu bisa dibicarakan nanti. Jika kita benar-benar tidak punya anak lagi, bagaimana dengan bisnis keluarga Jiang di masa depan? Aku menatapnya dengan aneh. Bagaimana apanya? Bukankah ada anak perempuan? Paman Wang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tidak berhenti untuk waktu yang lama. Kenapa tertawa? Aku bertanya padanya dengan heran, tidak ada cerita tambahan? Istriku, Yao Mingyuan mengajakku minum. Bolehkah? Dia sendiri lajang tidak masalah, kamu sudah menikah, dia masih mencarimu setiap hari. Aku akan cemburu. Jangan bilang. Sepertinya dia memang sedang ada masalah akhir-akhir ini. Kulihat dia minum terus setiap hari, dan selalu bertanya bagaimana aku mengejarmu dulu. Sungguh, kalau begitu cepat pergi, kalau dapat gosip ingat kembali dan beritahu aku. Baik istriku. Cium aku, sentuh aku.